Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, ini anak-anak muda jarang tahu. Jadi banyak orang itu tidak sadar kalau dia itu pengen sukses sebelum usia 30, dia pun harus paham dulu fakta-fakta pahit tentang kehidupan. Nah, kenapa saya katakan harus fakta pahit? Ibaratnya kalau Anda itu mengarungi sungai, ya, Anda itu sudah paham di depan itu ada lubang, di depan ada jurang. Nah, ketika Anda sudah paham itu, maka Anda punya persiapan. Jadi suatu hari kalau Anda terperosok masuk ke dalam lubang, Anda sudah tidak kaget. Nah, di sini saya berikan 8 fakta pahit tentang kehidupan apa saja. Ini bisa persiapan Anda untuk sukses di usia muda. Apa saja itu? Nomor 1, umur manusia itu relatif pendek. Loh Pak, berarti umur 100 tahun itu nggak bisa dikatakan umur panjang? Nggak bisa. Ya, kenapa? Karena kita tahu, saya pernah ke China ya, di China itu ada pohon yang umurnya 2000 tahun. Ya, dan pohon itu masih hidup dan dilindungi. Seandainya manusia bisa hidup 2000 tahun, Anda itu bisa 200 tahun santai-santai, 200 tahun main game, 200 tahun foya-foya, 200 tahun santai-santai, 200 tahun rebahan. Ya, seandainya kalau manusia bisa hidup 2000 tahun. Masalahnya hidup kita nggak selama itu. Dan celakanya hidup kita ini sudah, kalau misalkan umur Anda syukur-syukur bisa sampai 80 tahun, umur kita itu dibagi 3. Kenapa? Karena sebetulnya sepertiga hidup kita itu dihabiskan untuk tidur. Ya kan, kalau Anda nggak tidur ya Anda akan sakit, Anda nggak bisa sehat. Sepertiga hidup manusia itu tidur. Dan sepertiga hidup manusia itu lagi digunakan untuk hal-hal yang sebetulnya sepele. Mandilah, ya santai-santai lah, jalan-jalan lah. Nah itu sepertiga itu tak. Jadi manusia itu waktu efektifnya cuma sepertiga. Sehingga Anda itu 70 tahun, hidup Anda itu sebetulnya yang efektif untuk membangun karir masa depan Anda itu mungkin cuma 20 tahun lebih. Pendek bukan? Nah, sekarang usia Anda berapa? 20 tahun? 21 tahun? Anda itu sebetulnya waktu efektif Anda itu tidak banyak. Nah, ketika saya tahu ilmu ini, makanya saya mau sukses semudah mungkin. Saya tidak menyia-nyiakan waktu saya. Nah, itu yang pertama. Fakta pahit pertama. Umur manusia tidak lama. Oke. Yang kedua, menjadi sibuk bukan jadi produktif. Banyak manusia itu sibuk. Saya pagi, siang, malam sibuk. Tapi tidak produktif. Yang bisa membuat Anda sukses itu bukan sibuknya, tapi produktifnya. Buat apa Anda hari ini sibuk 8 jam, tapi Anda tidak menghasilkan apa-apa? Anda lebih baik hari ini 2 jam, tapi produktif. Anda bisa menyelesaikan pekerjaan 1 minggu. Nah, itu jauh lebih produktif. Contohnya Anda mau menyelesaikan tugas. Ya, waktu saya dulu kuliah, saya masih ingat. Saya dulu waktu masih kuliah 1 hari saya cuma 3 jam, 4 jam. Tapi, saya bisa menyelesaikan di luar 3-4 jam, saya bisa mencari nafkah, saya bisa mencari penghasilan. Dan itu waktunya sangat produktif sekali. Kuliah saya kuliah, jamnya kuliah saya tetap kuliah. Tapi artinya di luar jam kuliah saya masih bisa mengisi waktu saya, bukan main-main sama temen, bukan santai-santai, bukan nongkrong-nongkrong, tapi saya mengisi waktu saya untuk produktif. Nah, itu yang membuat saya akhirnya bisa sukses lebih cepat daripada teman-teman seusia saya waktu itu. Oleh sebab itu, sibuk belum tentu produktif. Nah, fakta yang ketiga adalah kegagalan akan terjadi sebelum sukses. Ini sudah pasti. Ya, ibaratnya Anda itu, loh Pak, berarti gagal itu biasa. Yes, saya sering bilang bahwa setiap manusia itu punya jatah gagal. Setiap orang jatah gagalnya wajib habis. Nah, saya nggak tahu jatah gagal Anda itu di usia berapa. Nah, kalau kita boleh milih, jatah gagal itu bisa dihabiskan di usia muda. Makanya kalau usia muda jangan takut gagal. Buka usaha gagal itu biasa. Jualan barang nggak laku itu biasa. Habiskan jatah gagalmu. Nah, Pak, bisa nggak kita menghindari supaya nggak gagal? Jawabannya, tidak bisa. Itu fakta. Fakta pahit, ya. Bahkan sering kita dengar bahwa gagal adalah ibunda dari kesuksesan. Betul, gagal adalah awal dari kesuksesan. Betul. Oleh sebab itu gagal itu syarat kalau Anda mau maju. Ya. Yang keempat, berpikir dan bertindak adalah hal yang berbeda. Artinya apa? Ini fakta. Jadi Anda punya ide, Anda punya idealisme setelah nonton YouTube, Anda punya sebuah idealisme, ya saya mau sukses. Tapi kalau nggak ada tindakan, nol. Jadi singkat cerita, fakta pahit ini adalah berpikir itu beda sama tindakan. Karena tindakan jauh lebih powerful daripada berpikir. Jadi ketika Anda melangkah, ya, ketika Anda melangkah dan Anda keliru, itu jauh lebih baik daripada Anda berpikir dan tidak melangkah. Ngerti maksud saya? Jadi Anda harus paham bahwa ketika Anda melangkah dan salah, it's okay.
Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia tempatnya khilaf. Tapi dari situ kita belajar. Karena bagi prinsip orang sukses tidak ada bangkrut. Yang ada adalah learn, belajar. Tidak ada kata gagal, yang ada adalah belajar. Jadi setiap respon adalah belajar. Ketika melangkah salah itu jauh lebih baik daripada Anda tidak melangkah. Ngerti ya maksud saya ya? Nah, kemudian fakta yang kelima, kamu tidak perlu menunggu permintaan maaf untuk memaafkan. Artinya apa? Jika kamu menunggu, maka isi hatimu hanya diisi dengan benci. Loh, kok saya ini permintaan maaf untuk memaafkan? Anda menunggu orang lain meminta maaf. Ini fakta pahit. Kalau orang nggak mau minta maaf, ya urusannya dia. Kenapa itu jadi urusan kamu? Orang hari ini bisa gagal, itu karena dia merasa mengambil bebannya orang lain untuk dalam beban dirinya. Wah, saya nggak ikhlas, Pak. Ya sudah, ketika nggak ikhlas yang sakit kan? Bukan dia. Bisa jadi dia udah melupakan. Tapi kamunya nggak bisa move on. Karena kamu berharap. Ketika kamu berharap, maka yang terjadi adalah diri kamu menjadi sangat-sangat sakit hati. Nah, itu permasalahannya ya. Oleh sebab itu fakta pahit. Jadi lebih baik kita ikhlaskan, jangan menunggu. Makanya saya selalu bilang jangan menanggah kaya baru bersedekah, bersedekahlah semakin kaya. Jangan menunggu terinspirasi baru menulis, menulislah maka Anda terinspirasi. Jangan menunggu minta maaf baru Anda lega, tapi minta maaflah pada diri sendiri maka Anda akan jauh lebih lega. Nah, seperti itu. Yang keenam, bukan tugas orang lain untuk mencintai dirimu, tapi tugas dirimu sendiri. Lucu manusia zaman sekarang ini. Dia berharap dicintai orang lain. Makanya sekarang ini namanya bucin, istilahnya ya, budak cinta. Hey, saya mau berpesan. You must love yourself first. Makanya saya selalu bilang di seminar saya, di murid-murid saya cinta diri saya. Bukan semoga orang lain mencintai diri saya. Bucin banget sih kamu gitu loh. Ngapain? Kamu berharap orang lain mencintai diri kamu. Seumur hidup kamu akan tersiksa. Kalau nggak ada yang mencintai terus gimana? Mau bunuh diri? Hah? Mau lari? Ya nggak bisa begitu dong. Sebaliknya, kalau kita hari ini, kita cinta diri saya nggak peduli orang lain mau cinta atau tidak, saya tetap cinta diri saya. Contoh, cinta contoh dirinya itu gimana? Anda puas dengan model hidung Anda. Bukan dimancung-mancungin kayak drama Korea. Anda puas dengan bentuk mata Anda. Ya sudah, saya takdirnya matanya seperti ini. Bukan disipit-sipitin atau dibelok-belokin. Nggak perlu seperti itu. Anda puas dengan bentuk kulit dan wajah Anda. Saya cinta diri saya terima diri saya apa adanya. Iya kan? Bukan hari ini kalau misalkan wajah Anda itu, ya kalau Anda cinta diri Anda, wajah Anda penuh jerawat, ya dirawat wajahnya supaya nggak jerawatan. Kalau badan Anda gendut, Anda cinta diri Anda kurus, ya jangan makan makanan yang nggak bergizi, makan makanan yang bergizi. Kalau hari ini Anda merasa nggak puas dengan bentuk tubuh Anda, ya olahraga. Nah itu bentuk Anda mencintai diri Anda. Gitu loh. Iya kan? Bukan gendut is seksi. Ya itu bahasa zaman sekarang. Gendut is seksi. Itu kan bahasa orang yang komunitas orang gendut, ya kan? Dan dia tidak mau, dia sudah capek dibully, maka dia sebut gendut is seksi. Bagi saya sih itu pilihan. If you love your body gendut, ya sudah. Ya kan? And you love yourself, kamu cinta dirinya. Tapi kalau saya, enggak. Saya nggak mau. Saya olahragawan. Saya mencintai diri saya merawat tubuh saya. Ya, saya mau ketika nanti usia saya sudah 60, 70 tahun, body saya body muscle saya atau usia biologi saya masih seperti kayak orang usia 3-40-an. Itu yang saya mau. Dan itu banyak contohnya. Ya. Oke, yang ketujuh, 8 fakta pahit. Apa yang kamu miliki bukanlah siapa diri kamu sebenarnya. Jika kamu terlalu miskin, bukan berarti kamu terlalu miskin selamanya. Makanya Bill Gates selalu bilang, kalau kamu terlalu miskin, itu bukan salah kamu. Tapi kalau kamu mati miskin, itu mutlak kesalahan kamu. Berapa banyak orang yang saya wawancara di channel Success Before 30, mereka semua terakhir miskin. Tapi mereka sekarang semua menjadi orang yang luar biasa. Dan itu tidak menentukan kamu siapa. Hari ini, sahabat entrepreneur, sahabat SP30 yang saya cintai, apa yang kamu miliki sekarang bukanlah diri kamu sebenarnya. Jadi mau orang tua kamu mau kaya atau miskin, itu sejarah orang tua kamu, bukan sejarahmu. Oke, catat itu di kolom komen. Yang ke-8, semuanya berubah setiap detik. Nah ini penting. Di dunia ini apa yang abadi? Nggak ada. Istri abadi? Nggak ada. Suami abadi? Nggak ada. Karena salah satu cepat atau lambat harus meninggalkan kita. Meninggalkan dalam artinya meninggalkan selama-lamanya ya. Almarhum duluan. Nggak ada yang namanya wajah muda abadi, itu juga nggak ada. Nggak ada juga yang namanya pekerjaan abadi, juga nggak ada. Yang abadi cuma satu, perubahan. Karena dunia ini berubah setiap detik. Yang abadi adalah perubahan. Manusia kalau tidak mau cepat berubah, tidak mau cepat beradaptasi dengan perubahan, maka
maka dia akan dikalahkan. Itulah fakta pahit kehidupan. Demikian 8 fakta pahit ini, semoga menginspirasi Anda. Catat di menit keberapa yang menginspirasi Anda, dan itu akan membuat diri Anda jauh lebih powerful. Jangan lupa like-nya, dan sukses selalu. Salam hebat luar biasa.